For your sharing. Jadi apa yang HRM Medan alami itu juga kami alami di Malaysia. Siapa di sini kenal Upin dan Ipin? Ada yang kenal Upin Ipin? Tahu aja. Coba angkat tangan yang kenal Upin Ipin. Oh my god. Di Malaysia tuh Upin Ipin tuh tak terkenal, saudara. Tapi tahu. Tak terkenal. Tapi di Indonesia mana-mana orang Upin Ipin kak. Taunya botak. Kak Ros. Aduh. Tapi hari ini saya mau cerita sebuah perjalanan yang bukan hanya Upin Ipin saja boleh diingati di Indonesia, tapi sebuah perjalanan kami YRM Malaysia. Kenapa tadi Desi bilang tentang 5 roti dan 2 ikan? Mungkin dari kita sekolah minggu kita sudah belajar tentang itu, ya kan? 5 roti dan 2 ikan Tuhan memberkati dimakan. Berapa ribu orang? Tahu semuanya, kita tahu. But the problem is bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu boleh menjadi multiply. Itu bukan karena YRM Medan, YRM Malaysia minta sama orang. Bagaimana untuk kita jadi berkat buat kota dan bangsa kita kalau kita hanya mengalami revival kecil di sebuah KKR. Revival terjadi waktu kita, terutamanya anak muda nih, menawan kota dan bangsa. Keluar. Yes. Tadi Desi bilang keluar, jangan nyaman. Keluar. Keluar artinya apa? Bukan keluar dari gereja pulang rumah. Tapi keluar, do something for your nation. Yes. Lakukan sesuatu buat kota, Yes. bangsa, dan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Itu mandat kita. Itu destiny yang Tuhan sudah letakkan. Sebenarnya ini bukan hanya untuk orang muda, tapi bagi saya untuk semua. Yes. Yang tua, yang muda, yang anak kecil, semuanya ada peranan masing-masing. Kadang-kadang kita merasa bahwa, oh aku sudah tua, aku duduk saja lah, biar yang muda-muda lakukan. Salah! Yang tua-tua dorong dari belakang. Go Yes. anak muda. Man. Go. Man. Go. Dan anak muda, waktu kita ditolak ke depan, maju dan maju. Desi, sini. Saya tolak kamu tahan. Orang. Go Desi, go. Ini anak memang keras. Anak Medan. Ada anak muda dibilang go sama orang tua, mereka tidak rela. Ada keadaannya, anak muda rela mau pergi, tapi tidak ada support dari orang tua. Kalau orang-orang tua, para senior, bekerja sama dengan anak-anak muda, dan anak muda memperjuangkan lihat anak kecil, saya percaya Wonogiri akan secepatnya kita tahu. Yes. Malaysia bukan sebuah negara yang kecil. Boleh dikatakan besarlah. Tidaklah sebesar Indonesia, ya. Memang Indonesia lebih besar lah. Tapi bagi kami itu suatu yang Tuhan besar sekali tugas ini Tuhan. Dan kami hanya dimulai daripada 4 orang sahaja. Yes. Waktu itu, to be honest, anak-anak pasukan yang ada di Malaysia, seperti yang Desi bilang tadi, bukannya dari kalangan orang kaya, bukan daripada kalangan orang-orang yang high school, yang sekolahnya tinggi. Bahkan mereka kebanyakan berasal daripada Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu adalah sebuah perkampungan begitu juga di bagian Malaysia Timur. Tapi kita kasih peluang sama mereka. Peluang. Salah tidak apa-apa. Anak muda tuh salah biasa, betul anak muda ya? Anak muda senyum-senyum tuh, betul kan, selalu salah kan? Salah tidak apa-apa. Belajar lagi. Yang penting rela tak diajar. Kadang-kadang memang anak muda memang kurang ajar, tapi orang tua harus sabar, ya kan? Belajar, salah belajar lagi. Jangan waktu anak muda senang belajar,
sadar, sedang salah, kita langsung tendang dia. No, kau tidak layak. Tapi kasih mereka peluang. Waktu 2 hari lalu kita ke Karanganyar, anak-anak itu kasihan sekali. Saya kasih tahu dengan mereka, jangan tunggu sampai kamu perlu berhenti isap rokok baru kamu join. Jangan perlu kamu hapus tato kamu dulu baru kamu bergerak bersama. Karena seiring pada waktunya, dalam perjalanan anak-anak muda, pada satu titik mereka akan sadar. Never judge. Yes. Kita yang senior harus tahu diri kadang-kadang bahwa yang meneruskan generasi yang kedepannya itu sebenarnya lebihnya kepada anak muda, saudara. Kita yang tua-tua ini perlu mendorong mereka dari belakang. Saya sudah menikah, anak saya sudah 4 orang. Saya sudah bilang jangan tertipu ya tadi ya. Saya lupa memperkenalkan diri, Bu. Jadi jujur, waktu kita adakan pergerakan yang ada di Malaysia itu tidak mudah. Dan jujur juga, kami tuh lebih memandang tinggi orang Indonesia. Karena kalau dari segi menabur, dari segi mau dipergunakan tenaganya ataupun yang lain-lain, itu orang Indonesia the best. The best. Amen. Kalau orang Malaysia, taburannya RM1, RM2, RM1, RM2. Tapi bukan itu yang kita mau lihat. Berapapun yang mereka rela untuk tabur, itu yang kita akan jamin akan menjadi berlipat kali ganda. Kita belajar tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita buka firman ya. Katanya orang Kristen kalau tidak buka firman bukan Kristen. Markus 6 ayat 30 sampai ayat ke-44. Saya akan baca dulu, nanti ayat yang ke-34 kita akan sama-sama baca. Markus 6 ayat 30 sampai habis. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi ini menceritakan ayat 30 menceritakan tentang bahwa ini ya Captain, ini yang aku lakukan hari ini. Ini yang aku lakukan untuk orang-orang ini dan ini dan ini. Oke, kita baca ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Orang Kristen suka istirahat kan? Sikit-sikit istirahat. Nyantai dulu. Rehat dulu. Tidak boleh extra mile. Oke? Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Syukur alhamdulillah kami sempat makan tadilah sebelum ke sini. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ayat 34 kita baca sama-sama, boleh? 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Stop. Oleh apa? Belas kasihan. Oleh apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Ingat itu. Kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Berarti kalau kita tidak punya belas kasihan, kita tidak akan boleh lakukannya, saudara. Kuncinya hanya perlu belas kasihan. Dan situ dikatakan, lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Kalau waktu itu Yesus tidak punya belas kasihan, apakah dia akan tetap mengajar mereka? No, tidak.
Tapi Yesus sedang kasih contoh sama kita. Contoh, bahasa Indonesia contoh juga. Contoh juga. Contoh sama kita. Sorry guys, sebenarnya kami ini cakap Melayu, tapi kalau lagi kota kami minta malaikat switch on bahasa Indonesia. Amin. Mantap. Yesus sedang memberi kita contoh. Ini loh yang aku lakukan waktu aku di dunia. Aku lagi punya belas kasihan untuk orang-orang ini. Kan orang Kristen selalu nyanyi lagu mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, tapi hanya berkat-berkatnya saja yang kita mau. Waktu kita mau jadi seperti Yesus, meskipun belum sempurna, tapi kita mau belajar, kita mau latihan dan latihan, Amen. kita pasti boleh. Tuhan, biar belas kasihan-Mu ada dalam kami, supaya kami juga boleh menyambut orang-orang yang datang penuh dengan belas kasihan. Kita baca ayat seterusnya, ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 36. Suruhlah mereka pergi. Ini siapa yang suruh mereka pergi, saudara? Siapa yang suruh? Tuhan. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, Jawab Yesus. yang tadi itu anak muridnya, pergi. Katakan, suruh mereka pergilah. Karena tidak punya belas kasihan, maka kita mengusir orang-orang itu, saudara. Tapi Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengajar kita bukan melihat berapa orang yang ada terlebih dahulu. Yesus mengajar kita bukan untuk melihat apa yang kita harus berikan dahulu, tapi kita bertindak dulu. Katanya di sini, kamu harus memberi mereka makan. Itu sebuah tindakan. Tindakan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini seolah-olah anak muridnya sedang bersungut-sungut, saudara. Contohnya gini, jadi Desi, perlukah aku pergi beli makanan yang mahal harga 5.000 untuk mereka? Perlukah? Tapi pada ayat seterusnya ayat 38. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Waktu kita mulai pergerakan di Malaysia, kita tidak dimulai dengan ratusan ringgit, saudara. Tapi kami belajar dari cerita ini. Waktu Yesus berkata, berapa yang ada padamu. Tuhan tidak bilang serahkan 1 juta, serahkan 500, serahkan 200.000, serahkan berapa-berapa. Tapi Tuhan katakan, berapa yang ada padamu. Tanya sama diri kita. Tuhan sedang mengajar kita bagi makan orang-orang, mengadopsi bangsa-bangsa, mengadopsi kota kita dengan cara memberi orang makan. Secara logiknya kita akan berpikir bahwa we have nothing, Lord. Kami tidak punya uang, Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan kuncikan. Tapi kuncinya adalah berapa yang ada padamu. Dan waktu kami mulai bergerak, ayo kita 4 orang, berapa yang ada pada kita? Ayo. Ini belum minta, kita tidak minta-minta, saudara. Tapi it start from ourselves. Itu dimulai daripada diri kita sendiri dulu, sebelum orang lain yang mulai. Sebelum kita arahkan orang lain lakukan, itu harus dimulai dari kita dulu. Dan sini dikatakan, sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan.
dan 2 ikan kami waktu itu. Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan yang kami ada. Ini bukan hanya menceritakan tentang keuangan, saudara, tapi tenaga, masa, apa yang harus kita relakan untuk dilepaskan juga. Belajar melepaskan, rela melepaskan. Amin. Baru kita boleh masuk dalam perjalanan yang lebih kiranya perjalanan destiny kita dipersingkatkan lah, karena kita rela daripada kita putar. Berapa puluh tahun tak sampai orang Malaysia bilang. Kalau orang Malaysia bilang jalan-jalan tuh pusing-pusing gitu. Bukan pusing-pusing sakit kepala ya, tapi jalan-jalan. Kami pusing-pusing di Indonesia nih, tak pernah pusing. Tapi orang Indonesia yang pusing. Ayo kita sambung ayat 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Waktu kita belajar untuk mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan kita di Malaysia, supranatural terjadi. Saya percaya ini bukan sebuah cerita yang dongeng. Dongeng ya, bahasa Indonesia apa dongeng? Dongeng juga. Bukan kisah dongeng, tapi ini kisah nyata yang boleh dialami pada zaman Yesus dan juga boleh dialami pada zaman ini. Alkitab itu untuk kita alami, segala sesuatu yang tertulis di situ untuk kita alami. Bukan sebuah cerita untuk tidur anak waktu malam lah, diceritakan lah, atau cerita dongeng lah, ataupun ini mungkin orang berpikir, pada orang Kristen berpikir, alah ini kan di Alkitab. The problem is, itu ada sama kita orang Kristen. Rela atau tidak rela. Waktu kita rela mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan kita, supranatural terjadi. Tiba-tiba ada orang message, ada orang-orang terkenal message, ada orang-orang famous, datuk, menteri message. Kami mau sumbang ya, kami mau sumbang 10.000 ringgit. Kami mau sumbang makanan, setiap pergerakan makanan setiap minggu kami mau sponsor. Itu yang terjadi, saudara. Kalau waktu itu Tuhan kasih makan orang-orang 5.000 hanya laki-laki, saudara, belum wanita dan kanak-kanak lagi. Betul kan? Ya kan, Pak? Belum anak-anak dan wanita. Waktu kita belajar rela. Ini Tuhan, ini aku belajar melepaskan ini Tuhan buat kota dan bangsaku. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, kita YRM Malaysia sudah memberi 100.000 lebih orang makan. Kami belajar hari demi hari untuk rela melepaskan. Kalau bukan karena Tuhan, kami juga mungkin tidak akan ada di Wonogiri untuk share kebaikan Tuhan dan supranatural Tuhan. Kami pernah alami pelayanan malaikat. Waktu itu lockdown pertama yang ada di Malaysia itu, semua yang ada di Malaysia tidak boleh keluar rumah. Sebelum COVID, kira-kira bulan 11, COVID gila ya, 2020 ya. Jadi 2019 Tuhan ada bicara, kumpul makanan, kumpul beras, kumpul minyak, kumpul apa-apa, semua makanan dalam tim. Saya ada share dengan orang-orang, ada orang pun bilang, kenapa? Karena Malaysia tuh saudara, mungkin tidak sesusah Indonesia. Di sana tuh kurang orang susah-susahnya. Di Indonesia kan lebih banyak orang susah. Nah,
Iya, Kan? betul. Oh, kata maaf, tapi Kenyataan ya, Pak. sedang menciptakan situasi di Malaysia dan sampai orang Malaysia berpikir bahwa ini tidak mungkin terjadi kelaparan. Karena Malaysia itu punya satu slogan, Malaysia masih aman. Makanya gereja-gereja di Malaysia, to be honest, itu banyak sekali yang nyaman-nyaman. Karena ada gedung yang besar, dalamnya ada AC. Pergi ke gereja hanya mendengar pujian penyembahan, duduk diam pulang. Tidur. Senin Sabtu seperti biasa lagi. Saya tidak tahu di Indonesia ya. Saya yakin di Indonesia tidak seperti itulah. Keren. Keren. Lanjut. Jadi waktu kita mau kasih makan orang, kita sudah prepare semua makanan di sebuah gudang. Saya katakan dengan Liana, ini adik saya namanya Liana. Saya katakan, kenapa ya Tuhan suruh kumpulin semua makanan ini? Kenapa ya? Kita kasih tahu dengan orang-orang gereja. Ada yang percaya dan tidak percaya. I don't care. Yang penting kita sudah sampaikan. Nah, pada waktu bulan 3, COVID terjadi masuk ke Malaysia. Disitulah ternyata kenapa alasannya Tuhan suruh kumpul makanan, saudara. Karena waktu itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi ke kedai. Kedai apa ya bahasa Indonesia? Bukan warung. Sama. Kafe. Toko, ya toko. Toko-toko pun tutup, mall-mall pun tutup, saudara. Dan Tuhan bicara, kasih mereka makan. Karena kalau kita semua lockdown berada di rumah, gelandangan tidak ada rumah, tetap ada di luar, saudara. Yes. Sama kan gelandangan juga di sini kan? Iya. Mereka tidak ada rumah. Untuk bicara, kasih mereka makan. Oh Tuhan, terima kasih ternyata sebab ini kenapa kau suruh kami simpan semua stok makanan ini. Ada orang-orang tidak ada makanan, kita kasih mereka beras, kasih mereka minyak. Karena kita orang Kristen kadang tidak peka. Kadang kita orang Kristen lebih percaya ada setan di sana berbanding kita bicara ada malaikat di tempat ini. Amin. Kalau di Malaysia, saya tidak tahu di Indonesia ya, semoga tidak lah. Kalau di Malaysia, Tidak. itu anak-anak muda. Kalau kita bilang, jangan kau lalu sana ya. Sana tuh ada kuntilanak malam-malam. Lepas jam 9 malam jangan kau lalu. Mereka tidak akan lalu lagi lepas jam 9 malam. Ini ada gundurwo. Sini ada apa Pak? Gundurwo ya? Jangan lalu. Tuh banyak anak muda yang di Malaysia begitu. Kalau dibilang jangan lalu mereka akan, oh iya. Meskipun tidak melihat, tapi mereka percaya. Tapi waktu kita orang Kristen, kita bicara tentang pelayanan malaikat, ataupun malaikat atau malaikat ada di kiri dan kanan, atau akan membantu pelayanan kita, kita akan dibilang sesat. Tapi kami alami, saudara. Waktu itu dalam lockdown, satu kereta itu mobil di sini. Satu mobil hanya boleh satu orang saja keluar untuk beli barang. Ataupun apa-apa keperluan emergency, satu orang saja. Dan saya dengan adik saya nekat. Ayolah, tak apa-apalah. Kita keluar saja kasih orang makan. Udah siap-siap masak nih. Kasih orang makan. Di sana tuh ada banyak roadblock, saudara. Roadblock itu polis jaga kiri dan kanan. Jaga di jalan-jalan untuk memastikan orang-orang yang ada di Malaysia jangan keluar lebih daripada satu orang. Kalau keluar lebih daripada satu orang, kita akan disaman 1.000 ringgit. 1.000 itu lebih kurang 3,5 juta. Gitu. Dan waktu kami jalan, oh rapasyakana rapakasi. Oh Tuhan, tolong banyak polis Tuhan. Tuhan kau suruh bagi makan orang, kau harus jaga kami Tuhan. Tiba di roblok, depan sudah ada polis, saudara. Saya duduk di bagian belakang, dia nyetir mobil. Liana, macam mana ini? Oh, polis sudah ada di depan Liana. Ya sudah, ya berdoa saja. Saya langsung katakan, malaikat sembunyikan saya. Saya belum boleh melihat malaikat ada di mana-mana. Ada orang boleh melihat. Ada orang tahu di kiri dan kanan malaikatnya namanya siapa. Tapi waktu itu saya mau percaya hal supernatural ini. Waktu kita hembuskan
nafas di tangan kita. Coba ini semua sama-sama. 1, 2, 3. Ada rasa tak? Ya. Tapi kita tidak bisa lihat kan? Tapi kita yakin nafas kita wujud kan? Jadi itulah supernatural. Amen. Kami bilang, saya katakan, malaikat sembunyikan saya, malaikat. Malaikat sembunyikan saya. Udah makin dekat polisi. Tenang. Karena kalau lalu di sebuah roblok itu kita harus buka cermin tingkapnya kereta. Jendelanya kereta. Buka. Karena polisi harus cek depan dan belakang. Waktu Liana jalan. Polisi hanya melihat. Nah gimana? Liana jawab. Dia lihat di belakang, dia lihat di depan, jalan. Haleluya. Saya kaget saudara. Sampai saya katakan dengan Liana, Liana di tangan aku ke? Di tangan aku ke? Di tangan aku ke? Dari situ saya percaya pelayan malaikat menyertai semua pergerakan Tuhan. Kami tidak ditilang, saya tidak dilihat, padahal saya sudah di belakang. Bahasa roh terus saudara. Tapi polis seolah-olah tidak melihat ada apapun di belakang. Langsung dia bilang jalan. Padahal di sebelah kiri saudara, itu udah banyak kereta ditahan. Karena mereka jalan lebih daripada 1 orang. Supernatural yang kami alami. Saya percaya bukan hanya kami Malaysia yang alami, bukan hanya Medan yang alami, tapi Wonogiri. Bukan hanya 5 roti dan 2 ikan tadi dimultiplikan terjadi di Malaysia, tapi di Wonogiri juga boleh. Kita belajar. Satu lagi firman saudara. Itu tertulis. Ini ayat yang paling famous nih di antara orang-orang Kristen. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 8. Saya berdoa tahun ini gereja ini akan ada AC. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Apa yang tidak berkesudahan saudara? Kasih. Saya baca translationnya dalam KJV, King James Version. Charity never fail. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Kasih itu dalam terjemahan Ibrani ataupun KJV itu tentang charity. Charity itu bahasa Indonesia apa ya? Bukan belas kasihan. Charity itu tentang sedekah. Bahasa Indonesianya kasih, tapi kalau diterjemahkan dalam Ibrani dan juga King James Version itu adalah charity. Charity itu adalah Sedekah. Memberi sedekah tidak berkesudahan. Kita baca satu lagi, 1 Korintus 13 ayat 13 yang bagian terakhir. Ini kita sama-sama baca saudara. Ayat 13-nya. 1, 2, 3. Kasih yang kita sedang belajar di dalam 1 Korintus 13 ini bukan tentang I love you, you love me. Tapi ini adalah tentang yang lebih dalam lagi. Di dalam terjemahan KJV, and now evident faith, love, hope, and charity, these three, but the greatest is charity. Dikatakan di sini yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan terjemahan yang sebenarnya kasih itu adalah sedekah, saudara. Kenapa saudara-saudara kita yang ada di sebelah rajin lakukan sedekah? Betul atau tidak? Kalau ada ulang
sedekah, apalagi hari raya, sedekah. Berbulan puasa lagi, time Ramadan, sedekah, sedekah, sedekah. Orang miskin aja sedekah. Kita di Malaysia lihat itu sebagai satu contoh. Nih makcik-makcik ini tak ada duit pun, tapi dia tetap bagi sedekah ya. Karena dia tahu sedekah itu adalah bagi mereka adalah tabungan untuk akhirat mereka. Kalau di sini dikatakan yang paling terbesar ialah kasih. Semuanya akan lenyap, kan tadi dia bilang pengetahuan, nubuatan, bahasa roh. Tapi hanya bahasa, hanya kasih yang kekal, saudara. Berarti melalui sedekah kita boleh jangkau kota dan bangsa kita. Amen. Melalui sedekah tadi kami belajar dari orang-orang seberang, daripada firman ini. Ada orang bicara tentang macam mana mau jangkau mereka. Tak mungkin kita kasih firman. Saya tidak bilang kasih firman sama mereka. Tapi waktu kita datang, Yes. kasih mereka makan. Amen. Dan mereka akan alami kasih Kristus. Yes. Ada satu orang India, dia Hindu, saya kasih mereka makan dan dia sakit. Dia bilang, saya sakit lah Kak, sakit. Dan Liana bilang, ayo saya doakan. Kami tidak perlu bahasa roh, kita tidak pakai bahasa roh, kita tidak berdoa tutup mata atau seperti terlalu Kristen banget. Cukup berkata-kata. Saya berkatakan, Uncle sembuh ya Uncle ya, saya boleh pegang. Dalam nama Yesus, karena kalau yang Hindu dan Buddha kita boleh ada nama dalam nama Yesus, tapi kalau yang M di sana kita tidak boleh katakan itu. Dalam nama Yesus Uncle sembuh. Suddenly tiba-tiba dia berpulih. Wow. Keringat. Dan Yes. dikatakan, Kak, kakak pakai dukun apa? Sebab sepertinya ada yang keluar dan saya sudah sehat. Yes. Saya sudah sembuh. Oh, lalu adik saya bilang, oh kami tak pakai dukun. Kami pakai Yesus kami. Kami pakai nama Yesus kami. Amen. Meskipun dia merasa kita menggunakan perdukunan untuk menyembuhkan dia. Tapi waktu dia tanya, kita jawab, kami tidak pakai dukun, Uncle. Kami pakai Yesus. Di situ saya percaya, bukan hanya Uncle ini, tapi ada orang-orang yang lain juga Yes. pasti mengalami. Amen. Nah, untuk melakukan destiny kita, kita tidak perlu sibuk untuk mengkristenkan orang-orang. Yes. Tapi cukup hanya untuk dia mengalami Tuhan. Amen. Kalau dia sudah mengalami Tuhan, suatu saat nanti dia akan tanya, siapa Tuhanmu? Aku mau Ya. kenal. Yes. Aku mau kenal. Kita bawa anak-anak muda masuk ke dalam klub-klub malam, saudara. Saya bukan mengajar mereka yang bukan-bukan ya, saudara ya. Jadi ya, tenang. Jangkau orang-orang yang ada di dalam. Karena ada sebuah klub, ada beberapa klub di Kuala Lumpur itu biasanya klub orang-orang Borneo, kita panggil sana klub orang Borneo, itu ownernya memang Kristen. Dan pasti 99% yang hadir ke dalam klub memang Kristen. Karena kebanyakan mereka dari Sabah Sarawak, yaitu timurnya Malaysia. Biasanya kalau yang masuk ke dalam itu, yang tidak selamat adalah laki-laki. Laki-laki keluar dari sana, terus tidak suci lagi, saudara. Karena mereka di dalam dipegang-pegang. Yang perempuan aman, saudara, masuk dalam, tapi yang laki-laki dipegang. Dipegang. Menggantikan Tidak ke situ. bawa-bawa. Ya Yesus Kristus adalah juru selamat ya, bertobat ya, jangan masuk klub lagi ya, atau apa ya. Tidak. Tapi ada strategi-strategi yang Tuhan kasih untuk kita jadi keluarga mereka. Waktu kita rangkum mereka jadi sebuah keluarga, saya percaya pelan-pelan mereka akan datang. Ya Kak, mereka datang ke tempat yang kita bikin acara dengan pakaian-pakaian seksi mereka. Ayo ke depan, ayo ke depan. Kita masuk ke rumah-rumah urut. Rumah urut ya, tahu sama kan? Dia rumah pijit ya di sini ya. Itu banyak juga orang Kristen yang bekerja di dalam, saudara. Kita bawa mereka jadi keluarga. Bawa mereka jadi keluarga. Kita bawa pasukan masuk dalam. Jangkau mereka.
Tidak perlu katakan, Yesus Juru Selamat, bertobatlah anakku. Tidak. Ya semangat ya brother, sister semangat ya. Nanti lain kali kita jumpa lagi ya, nanti kita minum-minum di sana. Kita bawa mereka jadi keluarga. Kita hargai mereka. Yes. Kita anggap mereka seperti darah daging kita. Itu namanya adopsi, saudara. Yes. Bila kita adopsi, kita tidak jadikan mereka anak tiri atau anak haram, tapi jadikan mereka seperti anak kandung kita. Ini beberapa hal yang kami alami di Malaysia. Bukan hanya tentang malaikat, bukan hanya tentang hal-hal yang lain, bukan hanya tentang kasih yang kami belajar, tapi tentang perlipat kali gandaan keuangan juga. Kita adakan sebuah acara yang besar karena kita bukan siapa-siapa, makanya banyak pendeta-pendeta nolak kita. 2019 kita adakan sebuah acara Youth Revival Movement di Kuala Lumpur. Kita imani 3.000 orang. Bayangkan saudara, tidak ada uang, mimpi besar, mimpi di siang hari, mau jemput, mau undang 3.000 anak muda. Apalah tidak dimaki-maki sama para pastor kan? Saya menangis. Saya pernah ngalami. Pastor, tapi saya tidak kaitan sama mereka ya. Ibarat para pastor, tunda saja acara ini ke tahun depan. Jangan lakukan sekarang. No pastor, kami harus lakukan tahun ini juga. Berapa target? 3.000. Jangan, tak mungkin kamu boleh kumpulkan 3.000 orang. Cukup targetkan hanya 600 orang. 600 kan? 600 orang. Dia turunkan kapasitas jadi 600 saudara. Bayangkan, apakah kami tidak down 4 orang ini? Of course, yang senior cuci kita harus dengar ya kan? Kita tidak bisa melawan. Tapi dalam hati sudah, ya mau. Udah aku bilang 3.000, diturunkan lagi ke 600. Secara tidak langsungnya, iman kami juga drop saudara waktu itu. Apa benar ya? Apa yang pastor ini bilang? Karena mereka kan senior. Mereka lebih tahu lah berbanding kita. Tapi waktu ada keluarga yang datang support sebagai sebuah keluarga, bukan dengan status mereka. You know what? Kita imani 3.000 orang hadir acara itu. Yang hadir pada waktu itu 3.300 orang. Sampai ada seorang pastor yang kita undang memberi ucapan. Dia katakan, this is the first revival movement di Malaysia. Ini pergerakan revival pertama yang ada di Malaysia. Saya menangis. Wah, terima kasih. Terima kasih karena kau masih berikan kami anugerah. Dan kami mau belajar untuk rela difitnah, rela dicaci, rela dimaki supaya destiny kami lebih cepat Tuhan. Semalam 30 hari bulan April itu genap 1 tahun kami viral di Malaysia. Wow. Karena 1 tahun yang lalu kami diviralkan oleh seorang mualaf. Dia bikin video kami mengkristenisasikan orang-orang, padahal tidak ada. Dan oleh anugerahnya, karena semua itu adalah fitnah, dan kita biarkan itu berlalu, maka hari ini kami boleh berada di Wonogiri. Yes. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk semua yang kami sudah alami di Malaysia, Tuhan. Hari ini kami rindu keluarga kami yang ada di Wonogiri juga alami Bapa di surga. Haleluya. Kami bukan hanya mau yang ada di Malaysia Tuhan untuk alami semua ini, tapi biar keluarga kami yang ada di Wonogiri juga bergerak buat kota dan bangsa Tuhan. Dan juga mereka akan mengalami hal-hal supranatural. Yesus, 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 Yesus.
Dan itu lewat siapa? Itu lewat orang-orang yang rela. Lewat kita yang mungkin merasa kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan. Amin. Hanya beriman, hanya mau percaya, hanya mau memegang tangan Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, anak muda, tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku bisa lakukan bagi Wonogiri? Dan itu bermula dengan langkah yang hanya sederhana. Mungkin dipandang orang itu sudah ramai orang lakukan Tuhan, tapi Tuhan tidak mau pandang seperti itu. Tuhan hargai setiap langkah yang kita ambil. Hari ini keputusan di tangan kita. Bapak, Ibu, mungkin kita merasa kita sudah tua, kita tidak punya tenaga, kita mungkin tidak punya ide yang benar seperti anak muda. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan kepada Bapak, Ibu yang ada di tempat ini, ayo dukung anak-anak muda di gereja ini, supaya mereka akan menjadi generasi penerus bangsa ini, generasi penerus Wonogiri, akan menjadi generasi yang akan melepaskan berkat, yang akan membebaskan generasi-generasi kedepannya. Ayo Bapak Ibu, mari angkat tangan kita, angkat tangan semuanya, buka hati, buka hati. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan mau jawab.
perjuangan. Dan saatnya kami mau beri bagi pekerjaan Tuhan. Gerakan setiap tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita mau memberkati YRM, Bapak Ibu yang mau memberkati YRM di kotak yang sebelah sini, yang sebelah sini ya. Ini yang sini aja. Keluarin sebelah. Kita mau belajar memberkati. Ya, hari ini kita mau memberkati YRM. Net ya. Saudara, kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Seberapapun saya percaya bahwa berkat Allah berlimpah-limpah. Amin. Haleluya.